Bagi-bagi apa sisi baiknya lumut dan apa sisi baiknya kecebong, dan apa sisi buruknya lumut dan juga apa sisi buruknya kecebong. Kalau lumut kita setiap sore ya, ini karena memang kalau di tempat saya itu tumbuh lumut, kayak yang di itu atas yang besar-besar pun tumbuh lumut. Sebaiknya kita kalau sore, karena ini udah kena panas, jadi lumut itu mengangkat seperti ini. Yang di kolam besar dia mengangkat semua. Itu memang dia udah seukuran korek gas ya, dia nggak apa-apa. Tapi kalau yang buriak yang seperti ini wajib diambil 80 atau 90% lumut. Fungsi lumut di sini ini sebenarnya untuk mengundang kutu-kutu air supaya datang ke kolam kita. Jadi pakal alami datang sendiri untuk menyehatkan ikan kita. Itu fungsinya lumut di kolam kita, juga untuk pendingin dan pemanas air. Ini panas ini airnya. Kalau kena ini tangan ini panas karena sinar matahari yang menyinari air kita, jadi panas. Cuman panas itu tertahan oleh lumut, karena lumutnya mengambang. Kalau kena air, kena sinar matahari, dia mengambang, mengangkat. Dia akan menahan panas yang tembus terlalu panas, jadi tidak terlalu panas untuk ikan kita. Itu. Dan fungsi baiknya kecebong, ini fungsi atau maknanya fungsi kecebong ya. Ada fungsinya adalah untuk pembersih atau dia pemakan ikan-ikan yang mati, ikan-ikan kita yang mati. Setiap hari tetap ada ikan kita yang mati. Nih, setiap hari, karena ini masih buriak ya, masih sekitaran, kalau diukur ini 1 cm, panjang 1 cm, lebar 4 mili lah. Ini umur sekitar 1 bulan. Karena memang kemarin kita kesalahan dari kita, baru umur 20 hari kita berikan pakan pelet, akhirnya begini, mati sedikit-sedikit, cuman setiap hari itu ada mati. Diusahakan pemberian pakan pelet itu di umur 40 hari lebih, jangan terlalu dekat. Kalau masih 2 minggu, 3 minggu, apalah sebulan, itu masih rentan dengan angka kematian, karena memang dalamannya gak kuat. Seperti bayi lah, bayi dikasih makan sambal, dikasih makan soto, dikasih makan apa aja mau, cuman kan nggak kuat untuk lambungnya. Ini seperti ini. Dan fungsinya kecebong itu untuk membersihkan ikan-ikan kita yang mati. Karena memang setiap hari ada yang mati. Karena kita sejeli-jelinya kita tetap ada 1 atau 2 ataupun lebih yang tidak terambil atau tenggelam ke dalam lumut atau ke dalam lumpur. Jadi fungsinya kecebong itu untuk menyapu, memakan ikan-ikan kita yang mati. Jadi jamur ataupun baunya itu tidak mengganggu ikan kita yang hidup, tidak terlalu banyak yang mati. Kalau kita tidak diberi atau dibersihkan kecebongnya, nanti ikan-ikan kita yang mati itu tidak ada yang menyapu. Dan juga fungsi kecebong itu untuk mengatasi encet atau kini-kini yang ada di kolam kita. Walaupun sejeli apapun, kolam kita tetap ada kini-kininya. Dan
fungsinya kecebong itu untuk rantai makanan kini-kini, karena dia lebih lamban dari ikan kita. Jadi kini-kini akan memakan kecebong. Cuman maksimalnya itu 10% dari penetasan atau telur kodok ya. Satu indukan telur kodok itu ditinggal 10% sampai dengan 5%. Jangan lebih, jangan terlalu banyak. Kalau satu indukan kita hidupkan semua itu mengalahkan ikan kita. Jadi kita harus jeli dan waspada, nikmati prosesnya dan teliti. Ini juga kan banyak yang mati di dalam ini, walaupun kita tidak begitu cuman terlihat ini ada putih-putih begini di dalam, itu ikan-ikan yang mati. Kalau kita kurang teliti untuk membersihkan, masih ada kecebong yang mau membersihkan sisa-sisa atau bangkai-bangkai dari ikan kita yang mati. Jadi tidak dibersihkan pun tiap hari tidak apa-apa, karena memang ada kecebong yang memakannya itu. Nah, kecebongnya itu kan terbawa dia karena memang ada di lumut, tapi tidak seberapa, jadi tidak begitu mengganggu. Nah, ya kecebongnya terbawa. Ini ada ikan yang mati, ini kan dia menggerumut ikan yang mati, dia makanin ikan yang mati untuk istilahnya pembersih lah, penyapu. Nah, ya cukup begitu, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses, salam sejahtera. Mari kita berkarya dan berbagi ilmu, karena tanah kita beda dan penyakit ternak kita pun beda. Ini untuk inspirasi bagi teman-teman kita semua supaya sukses, selalu berkarya dan bermanfaat. Salam sehat, salam sukses, salam sejahtera. Amin ya rabbal alamin.